Ketua KPK Firly Bahuri kembali menjadi sorotan. Ketua lembaga anti rasuah ini diduga justru melakukan rasuah. Bahkan sudah dilaporkan memeras mentan Syahrul Yassin Limpo. Seakan berulang-ulang, Firly kini diduga kembali berhubungan dengan pihak yang berperkara di KPK. Lalu bagaimana seharusnya Dewas KPK bersikap terkait dengan perilaku pimpinan KPK semacam ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK melalui sambungan Zoom. Mas Yudi, selamat siang. Selamat siang, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Yudi. Mas Yudi, Firly sudah dilaporkan ke Dewas KPK karena bertemu dengan SYL yang sedang berperkara di KPK ya. Menurut Anda apakah kali ini Dewan Pengawas KPK akan memberikan sanksi yang berat begitu kepada Firly? Mas Yudi. Ya, kalau Dewan Pengawas KPK memang benar-benar ingin menyelamatkan KPK ya, karena ini kan sudah kejadian yang sekian ya. Ini sudah peristiwa yang kesekian ya terkait dengan apa yang terjadi di internal KPK. Dewas harus menjadi garda terdepan dalam memulihkan kembali kepercayaan publik kepada KPK. Sekarang yang menarik adalah ya, kalau bicara mengenai peran Dewas ya, maka perannya adalah untuk bisa membuktikan terjadinya ketemuan ya antara Firly Bahuri dengan Menteri Pertanian. Itu saja. Kalau masalah nanti dalam pertemuan itu ada dugaan pemerasan misalnya gitu kan dan sebagainya, itu udah ranah pidana, ranahnya kepolisian. Yang penting bagi Dewas adalah membuktikan ya bahwa ada pertemuan itu dari foto yang sudah tersebar. Dari kemudian saya melihat ada wartawan-wartawan yang berhasil mewawancara penjaga yang membenarkan ada pertemuan. Cukup itu kan. Kemudian tempatnya pun juga sudah didatangi. Jadi barang buktinya udah kuat untuk bisa menjatuhkan sanksi ya terkait dengan disiplin etik gitu ya. Kenapa sanksi etik ini sangat penting? Walaupun memang Dewas itu tidak bisa ya memecat pimpinan KPK karena paling tinggi adalah meminta mundur, tapi setidaknya ini adalah kemenangan moral ya bahwa setelah sebelumnya ya kasus misalnya Johanis Tanak berhasil bebas dari putusan vonis di sidang etik. Nah, Firly Bahuri kan juga sebelumnya kasus helikopter kan juga pernah di sidang etik. Sebelumnya juga Lili Pintauli, bahkan ketika untuk kedua kalinya Lili mengundurkan diri gitu. Artinya yang paling penting di sini adalah ya jangan sampai ya pertemuan ini dijustifikasi ya bahwa pimpinan boleh, nanti pegawai juga akan melakukan hal yang sama gitu kan. Ini kan sangat berbahaya. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang masalah etik, maka dalam kesempatan pertama ya Dewas harus segera menelusuri kirim tim ya untuk ke lapangan untuk membuat bukti-bukti ya. Itu lapangan milik siapa ya, mengapa bisa di situ pertemuannya, siapa saja yang melihat. Ingat loh bahwa misalnya orang sekelilingnya Firly Bahuri kan ada ajudan, ada supir gitu kan, ada misalnya protokol ya kan, apakah mengetahui tentang pertemuan tersebut. Kemudian selain pihak internal KPK yang diperiksa, pihak eksternalnya juga ya tadi penjaga penjaga bulu tangkis itu ya, ataupun kemudian yang pemiliknya juga diperiksa dan lain sebagainya, termasuk juga orang-orang di Kementan ya, ada Menteri Pertanian juga perlu diperiksa juga gitu kan terkait dengan pertemuan, dan termasuk juga orang-orangnya. Tentu kan Menteri Pertanian bisa jadi punya supir, punya ajudan dan lain sebagainya. Saya pikir itu istilahnya peran Dewas di situ, walaupun kan sampai material pertemuan itu tentang apa, tapi ketika bertemu itu sudah jelas kok dalam peraturan etik KPK ya, itu yang terjadi adalah copy paste dari undang-undang KPK, yaitu bahwa bertemu langsung atau tidak langsung ya. Kalau di undang KPK Sudah adalah pidana, maka ya. peraturan etik KPK itu adalah pelanggaran kode etik, seperti itu Mas Yudi. Tapi buktinya sudah cukup kuat. Saya rasa semua orang juga tidak membantah, yaitu tidak terbantahkan lagi di foto itu memang Firly dan kemudian SYL begitu. Tapi kan kalau kita melihat rekam jejaknya ini, Firly selalu lolos di Dewas KPK. Cuma satu kali terkena sanksi teguran. Bagaimana Mas Yudi? Ya, memang, tapi ya itulah saya juga kecewa juga gitu kan dengan peran Dewas. Tapi memang hanya Dewas lah
ya yang sekarang ini mereka 5 orang itulah harapan kita untuk bisa menegakkan etik di KPK. Kalau enggak, ya kan bisa amburadul semua yang terjadi di KPK. Nanti pimpinan ke sana, pegawainya juga. Ingat loh bahwa percayaan KPK ya bukan hanya dalam menuntaskan kasus, tapi bagaimana menjaga integritas pegawainya, termasuk juga pimpinannya. Kenapa? Jangan sampai nanti kasus yang ditangani oleh KPK itu menjadi sentimen negatif misalnya. Wah, Ya. bahwa kok itu naik, ini tidak. Yang naik nanti dikiranya politisasi, yang nggak naik dikiranya bayar dan sebagainya. Padahal di KPK yang penting adalah pembuktian. Itulah sebabnya Mas, pengalaman saya di KPK ketika dulu, saya itu dari rumah ke kantor kerja aja. Saya tidak banyaklah berhubungan dengan orang gitu kan. Karena apa? Karena Ya. saya takut nanti siapa tahu tiba-tiba ya dia menjadi orang berperkara. Jadi jangankan udah jelas terlibat dalam suatu perkaranya KPK ya. Belum saja dan kita duga dia adalah pengusaha, dia adalah PNS, dia adalah penyelenggara negara atau pejabat. Wah, saya udah nggak berani untuk bertemu. Oke. Walaupun dia misalnya sahabat baik saya. Karena apa? Ya karena bagi saya itu menjaga itu penting. Nilai-nilai Ya, Mas integritas. Yudi, Seperti itu, Mas. ini kan Ya, deretan dari dugaan pelanggaran etik Firly banyak ya, kontroversi naik helikopter mewah, tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, pemberhentian ya, Brigjen Endar, pembocoran dokumen korupsi di Kementerian ya. SDM. Tidakkah kemudian sejumlah kasus ini sebetulnya sudah cukup menunjukkan siapa sosok kontroversial dari Firly Bahuri ini, Mas Yudi? Itu yang istilahnya tadi saya sampaikan ya bahwa puncak kekecewaan masyarakat ya saat ini mencapai titik kulminasi gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ada kontroversi sebelumnya tadi disebutkan gitu ya, tentu masyarakat akan bilang, wah ini adalah serangan balik, ini adalah counter attack, gitu kan? Masyarakat justru mendorong ya kepada kepolisian ya untuk bisa ya mengungkap kasus ini dengan bukti-bukti yang kuat. Ya itu yang saya lihat di media sosial gitu kan. Nggak ada lagi suatu gerakan dulu, mungkin Mas masih ingat ada set KPK gitu kan, tolak kriminalisasi dan sebagainya. Tapi itu sekarang nggak ada. Sekarang berganti menjadi kita berharap bahwa KPK dibersihkan jika memang ada hal-hal yang tidak benar gitu kan. Karena kita ingin KPK itu dipercaya oleh masyarakat lagi dalam upaya memberantas korupsi sehingga tidak ada lagi pemikiran ikut tebang pilih, ya kan, itu politisasi dan lain sebagainya. Oke, baik. Mas Yudi, kita tunggu nanti bagaimana kemudian proses selanjutnya di Dewan Pengawas KPK. Terima kasih Mas Yudi telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.